Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang berisikan Bintan Syarifah, Esa Putri Nuryoso, Qurratul Uyun, Dewi Kulsum Aulia akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Negara dan Kekuasaan atau Trias Politika. Pengertian negara menurut ahli. Menurut Harlot Jilaski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Menurut Roger Hasseltau, negara sebagai alat agensi atau wewenang, authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jika menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang kedua, teori yang didasari oleh kekuatan atau kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk dari salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Teori ini berbasis dalam dasar pikiran psikologi di mana sifat manusia itu agresif. Sifat ini membawa manusia meronta terus-menerus untuk meraih kekuasaan, dan sifat ini pula mendorong kaum kuat untuk menjajah kaum lemah. Sifat dasar agresif membawa naluri manusia bangkit dan membentuk institusi negara. Oleh karena itu, kekuatan adalah dasarnya negara. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat. Semua masyarakat mengikat diri dalam sebuah perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang dinamakan negara dengan maksud agar negara dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Terdapat dua tahap pembentukan negara. Yang pertama, Pactum Unionis, yaitu adanya perjanjian masyarakat untuk membentuk negara. Yang kedua, Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian yang diadakan dengan penguasa. Asal-usul negara. Sebuah negara lahir dari proses yang panjang dan masing-masing negara mempunyai sejarah tentang kemunculannya. Berikut beberapa teori yang mengemukakan asal-usul negara. Yang pertama, teori yang bersifat ketuhanan. Teori ini merupakan teori yang tertua dari asal-usul kenegaraan. Teori ini menjadi kepercayaan sebagian besar komunitas seperti Mesir, Babilonia, India, Yahudi, dan masyarakat pertengahan negara Eropa. Bangsa Yahudi percaya bahwa Tuhan yang menetapkan seorang raja. Dia diturunkan untuk memimpin dan memberantas peraturan zalim. Dan kaum Yahudi yakin bahwa raja merupakan wakil Tuhan dan ia diamanatkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kemudian muncul keyakinan bahwa siapapun yang menentang raja, maka dia telah melawan peraturan Tuhan dan mereka pembangkang akan menerima kutukan atas perlawanannya. 4. Teori hukum alam. Dalam teori ini, asal-usul terbentuknya negara dijelaskan karena adanya kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat dan bersifat universal atau tidak berubah. Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino mempunyai pandangan bahwa antar negara dan alam memiliki ketertarikan. 1. Plato mengungkapkan terjadinya negara secara evolusi. 2. Aristoteles mengungkapkan manusia adalah zoom politikan yang kemudian terbentuklah keluarga, masyarakat, negara. 3. Agustinus mengungkapkan terjadinya negara karena suatu keharusan sebagai penebus dosa atau perbuatan orang-orang yang ada di dalamnya. 4. Thomas Aquino mengungkapkan bahwa negara merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. 5. Asal-usul terjadinya negara. Secara primer, A. Persekutuan masyarakat. Awal kehidupan masyarakat dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok, masyarakat hukum tertentu atau suku. Suku sangat tertarik dengan adat istiadat serta kebiasaan yang disepakati. Pimpinan suku berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama. B. Kerajaan. Kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi dengan penaklukan ke daerah lain. Hal ini mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku dari primus inter pares menjadi raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas. C. Negara nasional. Awalnya, negara nasional diperintahkan oleh raja absolut dengan sistem pemerintahan tersentralisasi.
Semua masyarakat mematuhi kehendak dan perintah raja. Negara demokrasi. Fase ini secara bertahap, rakyat mempunyai kesadaran untuk membentuk perasaan kebangsaan. Adanya kekuasaan raja mutlak dan sewenang-wenang membuat rakyat ingin memegang pemerintahan sendiri, di mana kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat. Secara sekunder, yang pertama pendudukan, negara terjadi ketika sekelompok manusia menemukan dan menduduki sebuah wilayah yang tidak bertuan atau tidak dikuasai oleh kelompok manapun. Kedua, peleburan. Negara terbentuk ketika negara-negara yang mendiami suatu wilayah tertentu saling mengadakan perjanjian untuk meleburkan diri menjadi suatu negara baru. Yang ketiga, penyerahan. Terbentuknya negara dengan cara penyerahan terjadi ketika suatu wilayah yang dikuasai negara lain kemudian diserahkan kepada negara lainnya dengan dilandasi sebuah perjanjian. Yang keempat, penaikan. Terbentuknya negara karena adanya wilayah baru yang muncul akibat gejala alam, seperti penaikan lumpur atau munculnya wilayah akibat munculnya delta kemudian ditempati sejumlah penduduk sampai terbentuknya negara. Yang terakhir, penguasaan. Negara baru muncul karena adanya penguasaan yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain yang sebelumnya sudah ada. Pengertian kekuasaan menurut ahli. Menurut Harold de Lasswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan merupakan hubungan yang terjalin antara individu atau sekelompok individu dengan lainnya, dalam hal menentukan tindakan agar terarah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak tersebut. Yang kedua, Walter North menjelaskan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda dari tujuan lainnya. Trias politika. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Trias politika merupakan sebuah prinsip yang mengemukakan bahwa kekuasaan di dalam negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau badan yang sama. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Tujuan trias politika adalah agar hak asasi warga negara dapat lebih terjamin. Konsep trias politika berkembang hingga saat ini. Pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Menurut John Locke, trias politika adalah suatu pemisah kekuasaan di dalam negara ke dalam 3 bagian kekuasaan, yaitu yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang terakhir federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Yang terakhir, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain, seperti membuat analisis dan sebagainya. Sedangkan menurut Montesquieu terdiri dari legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, eksekutif, kekuasaan melaksanakan atau menjalankan undang-undang, yudikatif, kekuasaan yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Montesquieu menempatkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan tersendiri, sebab jika kekuasaan yudikatif dan eksekutif disatukan, maka tidak akan ada kemerdekaan. Sebaliknya, kekuasaan yang mengatur hubungan luar negeri atau federatif adalah oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Locke dan Montesquieu sama-sama memiliki pandangan bahwa kekuasaan di dalam negara harus dipisahkan agar bisa lebih memberikan jaminan kemerdekaan bagi warga negara dan perlindungan hak asasi manusia. Pembagian kekuasaan. Konsep tentang pembagian kekuasaan ini tidak dapat dilepaskan juga dari pengaruh gagasan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu tentang trias politika yang melakukan pemisahan terhadap kekuasaan negara. Konsep pembagian kekuasaan negara muncul ketika ada pemikiran tentang perlunya jaminan bahwa masing-masing kekuasaan negara yang telah dipisahkan tidak menjalankan kekuasaannya secara berlebihan atau melampaui batas. Untuk membendung kecenderungan ini, maka diperlukan adanya sistem pengawasan dan keseimbangan check and balance di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. Dengan adanya pembagian kekuasaan, maka akan mempermudah urusan pemerintahan dan tugas yang diemban. Di sisi lain juga akan muncul adanya check and balance, akan menyeimbangkan kekuatan yang ada.
Seiring berkembangnya zaman dan konsep negara kesejahteraan, di mana pemerintah mempunyai tanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Saat ini, badan eksekutif tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga bergerak aktif di bidang legislatif. Konsep pembagian kekuasaan merupakan konsep yang paling banyak diterapkan oleh negara-negara pada saat ini, khususnya bagi negara yang menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya dan menerapkan demokrasi. Konsep pembagian kekuasaan yang berkembang pada saat ini mengikuti pemikiran Montesquieu, di mana kekuasaan negara terbagi atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di Indonesia, kita mengenal beberapa lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Contoh kasus trias politika. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi di lembaga eksekutif. Contohnya yaitu kasus korupsi Sumbar yang didominasi lembaga eksekutif. Divisi Kebijakan Publik Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Kota Padang, Ardisal mengatakan, kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2009 di Sumbar didominasi dari anggota eksekutif. Kasus korupsi yang dilakukan dari lembaga eksekutif pemerintahan sebanyak 44 kasus, sedangkan dari lembaga legislatif berjumlah 3 kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau penulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.